Hai everyone, hari ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat buku secara online menggunakan website bookcreator.com. Nah, di sini kalian bisa klik Safari, kemudian kalian klik tanda tambah, kemudian kalian tinggal klik bookcreator.com. Jadi ini adalah website dari Book Creator, bisa kalian gunakan tanpa menggunakan aplikasi atau mendownload aplikasi. Nah, caranya kalian tinggal klik sign in. Kemudian dia akan mengantarkan kalian untuk sign in menggunakan akun kalian, boleh akun Google atau Microsoft. Kemudian di sini ini adalah look awal dari buku atau buku-buku yang ada di Book Creator. Di sini adalah contoh buku yang sudah saya buat. Dan untuk memulai, kalian tinggal klik New Book. Kemudian di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah pilihan blank space, portrait, square, sama landscape. Kemudian di sini ada khusus komik, ada portrait, square, dan landscape. Jadi di sini akan saya coba adalah menggunakan blank space, jadi portrait. Kemudian di sini di bagian awal kalian akan bertemu atau akan langsung masuk ke cover. Nah, di sini cover berarti adalah untuk dari kulit buku kalian. Kalian tinggal untuk membuat buku cover kalian tinggal klik tambah, kemudian kalian bisa menambahkan atau mengimport file kalian, boleh file gambar. Kemudian di sini ada pilihan, ada foto library, ada take photo or video, kemudian ada browse. Browse ini kalian mencari di drive kalian atau yang lain yang sudah kalian download ya. Kemudian di sini kalau pakai files berarti adalah file gambar kalian atau galeri kalian. Nah, di sini saya tinggal tambahkan gambar. Kemudian klik use. Jadi dia akan mengupload gambar kalian yang akan muncul di cover kalian atau di halaman kalian. Tinggal kalian setting, disusun. Kemudian yang kedua kalian bisa menambahkan teks dengan cara klik teks. Kemudian kalian klik buku kalian atau ketik judul buku kalian, My Family contohnya. Kemudian kita pergi ke kemudian kita tambahkan, boleh menambahkan ukuran atau size dari tulisan kalian. Kemudian kalian mau menebalkan, mengganti warna, dan juga kalian bisa mengganti font kalian misalnya dengan gambar yang lain. Kemudian kalau kalian tidak setuju dengan warna putih atau cover kalian berwarna putih, kalian bisa klik I lagi tanpa menekan atau memblok gambar atau tulisan, tinggal kalian change color. Nah, di sini kalian bisa masuk ke color. Jadi kalian sudah punya cover yang berwarna. Kemudian di sini juga tulisan bisa kalian pakai shadow. Dan selanjutnya biasanya kita akan juga menuliskan nama dari penulis. Kemudian tinggal kita klik saja nama penulis. Kemudian kita letakkan di bagian bawah juga boleh. Kita ganti warna dulu. Kita tebalkan sedikit. Oke. Selanjutnya boleh juga kalian tambahkan misalnya penjelasan dari judul kalian, ceritaku dan keluargaku sehari-hari. Nah, jadi di sini tinggal kita masukkan saja. Kemudian kita mau ganti warnanya biar tulisannya biar sama. Kemudian kita sedikit kecilkan ukurannya. Yang ini kayaknya harus dibesarkan lagi, sehingga tulisan My Family-nya lebih besar dari gambar teksnya yang lain. Kemudian oke. Jadi ini kita bisa masukkan di bagian sini. Nah, udah cover kalian sudah selesai, kalian tinggal klik bagian kanan, maka kalian akan langsung masuk ke page pertama atau page 2 dan 3, karena page pertama adalah page cover. Ini jadi bagian pertama dari buku kalian. Kalian juga bisa mengganti warnanya menjadi seperti yang di awal cover, kemudian sama seperti yang tadi. Kita bisa menambahkan gambar. Di sini misalnya kita langsung tambahkan gambar.
Kita bisa mengganti actual size, large size, medium, atau dikecilkan. Karena ini pilihannya hanya satu, jadi kita pakai yang pilihan tersebut. Dan kita menunggu filenya gambar kita di-upload. Selanjutnya setelah gambar kita ready, mereka akan tampil atau muncul di halaman yang sudah tersedia di sini. Kemudian kita tinggal setting gambar tersebut, ukuran dan posisi gambar tersebut. Kita masih menunggu karena filenya sedikit besar. Kemudian setelah ready, gambarnya tinggal kita set. Kita bisa pindahkan. Kalau misalnya kalian mau langsung di page ini ada di 2 dan 3, maka kalian bisa letakkan di bagian tengah. Tapi kalau kalian hanya ini untuk page 1, jadi kalian tinggal geserkan saja di bagian 1. Setelah itu kalian bisa tambahkan sebuah shape. Jadi shape ini bisa untuk teks kalau ingin pakai shape, tapi tidak pakai shape pun tidak apa-apa. Nanti aku kasih tulisannya. Kita jadi bisa ketik langsung teksnya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Tinggal kita sesuaikan ukurannya, bisa diperbesar. Kemudian kita bisa ganti warnanya. Nah, misalnya ini gambar kita sudah selesai. Selanjutnya di sini kalian juga bisa menambahkan record sound. Tapi untuk record sound di sini nanti kalian klik sendiri. Kemudian bisa sound storyboard di invisible. Jadi gambar kalian atau buku kalian itu bisa bersuara. Jadi ketika mereka membaca buku tersebut, kalian tinggal klik sounds. Caranya tinggal record. Di sini saya tidak bisa memberikan contoh karena ketika record mereka akan menstop suara yang ada di screen recording. Jadi klik record, kalian tinggal klik record ini, kemudian akan merecord sounds. Kemudian setelah muncul mereka akan mengeluarkan gambar seperti volume. Kemudian kalian tinggal invisible, maka gambar tersebut akan tersembunyi di sana. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia akan mengelow mikrofon kalian. Next. Selanjutnya ketika kalian sudah selesai semua dalam menggambar atau membuat gambar kalian, kalian tinggal pindah atau mengecek cover atau mengecek layout kalian. Jadi misalkan kalian sudah menambahkan page baru, page 4 dan 5. Misalnya nih, kalian bermasalah dengan page 2, seharusnya page 2 itu ada di 4 dan 5. Kalian tinggal geser saja. Jadi tidak perlu takut bahwa susunannya kurang tepat atau nanti misalnya kalian pada saat di pertengah jalan pembuatan buku kalian merasakan, oh ternyata ini cocoknya di bagian ke-5, 6, tinggal kalian geser saja. Selanjutnya setelah buku kalian selesai, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menguploadnya. Di sini di bagian tengah itu untuk upload, kalian tinggal publish online, kemudian klik judulnya, kemudian authornya, dan tinggal publish book. Nah, di sini ada contoh buku yang sudah diupload. Jadi, kalian tinggal klik, kemudian publish online-nya, tinggal pilih. Kalian bisa read online secara langsung atau copy, public, share, link to clipboard. Jadi, kalian tinggal klik tambah. Kemudian ini bisa link tersebut kalian bagikan melalui WhatsApp, email, dan lain-lain. Jadi, murid kalian tinggal bisa langsung membaca. Nah, di sini contohnya saya langsung buka di website. Jadi ini file tersebut langsung bisa meread langsung. Nah, jadi tinggal kalian geser. Kalau kalian punya tab yang menggunakan bisa touchscreen, tinggal kalian geser, maka dia seperti buku kita pada yang biasanya. Jadi mereka tinggal membaca seperti mereka membaca buku pada umumnya. Kemudian di sini ada lagi buat teachers, kalian bisa klik di bagian sini, thumbnail yang sebelah sini. Di sini maka keadaan muncul my libraries, kemudian ada pilih my books atau students book atau create a new library. Jadi fungsinya adalah my books adalah buat buku-buku yang kalian simpan tanpa murid kalian mengetahui buku tersebut. Atau mungkin kalian sedang membuat buku, jadi kalian bisa simpan dulu di my books, kemudian bisa kalian export dengan cara klik di sini, kemudian copy book, kemudian kalian tinggal pilih students book. Jadi maka buku kalian akan pindah ke students book. Nah, jadi di sini di students book
kalian ada beberapa informasi yang bisa kalian bagikan kepada murid kalian. Yang pertama, di sini kalian bisa allow Google Image Search. Jadi kalau misalnya murid-murid kalian ingin membuat buku, kalian perbolehkan untuk meng-Google Image, jadi kalian tinggal allow Google Image Search. Tapi kalau kalian tidak mengallow, boleh tinggal dimatikan saja. Kemudian murid dapat mengedit their own books. Jadi di sini murid setelah mengumpulkan, mereka dapat mengedit kembali buku yang ada di library ini. Kemudian students can read each other books. Jadi mereka dapat membaca buku-buku teman yang lain. Ya, di sini. Kemudian students can enable collaboration. Jadi ini enable collaboration, mereka dapat mengedit buku-buku yang lain atau bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian students can publish their books online. Ini lebih baik dimatikan karena sebagai guru kita harus mengecek dulu kembali tugas mereka, apakah mereka sudah cukup untuk menggunakan buku tersebut. Jadi baru bisa dipublish oleh guru. Nah, di sini melalui ini kalian bisa tinggal show invite code. Jadi kalian bagikan code ini setelah murid kalian masuk ke bookcreator.com dan login sebagai murid, kemudian kalian tinggal bagikan kode library kalian dan mereka akan masuk ke library kalian. Jadi library ini bisa kalian gunakan sebagai library atau buku dari portofolio murid kalian. Jadi selama 1 tahun misalnya dalam pembelajaran seni budaya misalnya atau menggambar dan lain-lain, mereka bisa mengupload hasil karya anak-anak kalian, kemudian dijadikan buku menjadi sebagai portofolio mereka, dan kita bisa publish secara online dan mereka bisa menikmatinya secara online hasil karya mereka selama 1 tahun. Atau mungkin ada kuis atau pertanyaan atau buku-buku soal-soal yang bisa digunakan oleh mereka, oleh guru-guru, tinggal dibagikan dan mereka bisa menjawab langsung di sana. Jadi ini sangat berguna sekali bagi guru-guru dalam masa pandemi yang bisa kalian gunakan sebagai online learning. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh kalian tulis di bawah. See you on the next video. Bye.